Video ada kemarin yang udah selesai dari tamatan dari santri kita. Kebetulan dia anak Tasik, dia masuknya dari SD kelas 5. Orang Indonesia? Orang Kok Indonesia. bisa dari mana? Nah kemarin kebetulan ada ustadz yang ketemu sama suami saya di Istanbul. Dia ustadz dari Indonesia, dia keliling. Nah dia katanya punya ada santri anak Tasik yang masih lengkap orang tuanya, jadi dia nggak mampu, tapi dia punya keinginan yang semangat yang kuat buat sekolah, jadi diberangkatkan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baru Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di perbatasan Ciprus. Wow, jauh banget nih. Kita berangkat dari Mekah kemarin jam 2 subuh, terbang ke Istanbul. Dari itu bawa mobil sendiri sampai lagi jam 2 subuh lagi. Jadi hampir 24 jam perjalanannya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Ini daerah mana nih? Host Kaldin. Di daerah mana nih? Ini daerah, sebenarnya dia masuk Kabupaten Ankara. Oh. Ankara. Bukan Istanbul. Jadi Iya, ini kebetulan di kota Çorum. Çorum ya? Çorum. Iya. Jadi 30 km dari Çorum. Çorum. Dari kotanya ya? Dari kotanya. Ini kan di sini kan kayak apa sih, di kabupaten atau? Kalau ini kecamatannya ya, pinggiran kota. Oh, kecamatannya ya? Pinggiran kota Çorum. Terus ini nanti apa namanya? Gedung ini nih untuk apa nih? Ini kebetulan yang punya suami saya. Iya. Dia lagi bikin pesantren. Pesantren ya? Pesantren ini 4 lantai. Ini 4 lantai? Gitu, 1, 2, ini baru 3 ya? 3, tinggal 1 lantai lagi selesai. 1 lantai lagi? Jadi ini bangunan yang ketiga. Yang ketiga? Bangunan ketiga. Yang pertama 20 meter lagi nanti kita akan ke sana, itu udah operasional, 4 lantai juga, itu khusus putra. Terus ada yang 3 lantai lagi, 20 km lagi dari situ khusus putri. Nah ini nanti putra putri insya Allah. Putra putri. Terus gimana cara ini? Maksudnya stay di sini kayak boarding school gitu? Kayak boarding school ya. Jadi pesantren di sini tuh nggak kayak di Indonesia ya, teman-teman. Jadi kalau di Turki ini kita santrinya itu tetap punya profesi gitu. Mereka akan disekolahkan di sekolah umum. Jadi sesuai sama tingkatan. Misalnya dia SD, SMP, SMA. Nanti kita siapkan mobil, jadi mobil setiap pagi mengantar jemput anak-anak sekolah yang SD, SMP, SMA, yang mahasiswa kuliah juga gitu. Semua dibiayai? Semua dibiayain, ditanggung dari makannya. Jadi nanti mereka boleh pulang ke rumah itu kalau libur sekolah. Gitu. Jadi nanti setelah pulang sekolah baru, kan pulangnya di sini sekolah kalau SD jam 3, SMP jam 4. Kalau kuliah sih nggak tentu ya. Jadi setelah pulang sekolah baru dididik secara Islam di sini gitu. Nah kebetulan liburnya Sabtu Minggu. Nanti Sabtu Minggu baru diterapkan pesantrennya gitu. Jadi menghafal Quran, terus doa-doa gitu. Jadi anak itu nanti tetap dengan profesi, misalnya dia ingin jadi dokter, jadi nanti dokter Islami gitu. Dia tetap pinter agama gitu. Oh, yang penting pertama dari dasarnya itu dibekali agama dulu. Nah, jadi kalau kita biasa di Indonesia kan dari sekolah SD, SMP, SMA semua di pesantren. Gitu. Kalau ini enggak, dia tetap keluar. Karena di Turki ini ijazah yang diakui baru ijazah yang resmi gitu. Oh ya, kalau yang pesantren, negeri ya? Kalau pesantren itu terbatas, makanya jadi mempersempit gitu untuk anak-anak santri itu untuk punya profesi gitu. Oh. Nah kalau dia sekolah di luar kan itu umum, jadi dia tetap dapat kesempatan sekolah di luar itu punya profesi gitu, diakui gitu. Dan mereka juga tidak seketat seperti di Indonesia. Nanti
sebulan sekali ada piknik rekreasi di bawah jalan-jalan. Di bawah jalan-jalan. Di bawah Kemana tuh jalan-jalan. kira-kira? Misalnya nanti ke Istanbul, dilihatkan pesantren yang di Istanbul. Terus nanti santri-santri alumni yang udah jadi dokter, yang tamatan yang dibiayai sama pesantren kita, yang jadi pengacara, nanti dia mensupport lagi adik-adiknya yang baru masuk. Oh, gitu. dibantu lagi ya. Jadi udah banyak alumninya. Jadi ada yang jadi tentara. Jadi tidak menutup profesi kalau kita santri itu harus jadi ustadz gitu ya. Iya, Kalau iya, di iya. sini enggak. Jadi nanti pengacara ustadz, dokter ustadz gitu loh. Iya, iya. Boleh nggak kita ke sana? Boleh nanti kalau mau Gimana? lihat. Dari mana? Dari sini bisa. Dari sini ya. Oh, Mm-mm. lanjut. Oke, kita coba lihat ke dalam seperti apa fasilitasnya. Ini kan baru dibangun. Mm-mm. Nah, sekarang kalau misalnya nanti ini di bawahnya apa? Kamar-kamar? Atau Kamar-kamar. mungkin di sini ada ruang atau ada Nanti ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur. Setiap kamar ada kamar mandinya. Terus nanti ada labnya, ada taman bermain juga. Gitu. kameranya? Jadi di sini lebih ke seperti dibuat anak santri itu lebih nyaman lah gitu. Jadi nanti ada ruang labnya, ada ruang baca, ada ruang Satu kamar berapa tamu. orang? Biasanya 2 tempat tidur. 2 tempat tidur. Oh, double. Keren 2 tempat banget. tidur gitu. Masuk ke sini. Ayo kita dalam sedikit. Karena memang di sini santrinya sedikit. Kita juga lagi nyari santri, kalau ada yang dari mana-mana kita nerima gitu, gratis. Oh gitu ya. Terus nanti berangkat ke sininya gimana? Nah, kita Menyeleksinya gimana? Apa ini yang harus dibekali? Bahasa? Bahasa juga nanti diajarin di sini semuanya. Diajarin? Dari kita nerima dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lebih bagus sih dari SD, SMP. Jadi mereka nanti pelan-pelan belajar bahasa dulu gitu. Karena kalau mau kuliah di Turki kan minimal setahun harus punya bahasa dulu ya. bahasa dulu gitu. Berarti SMP mungkin ya. SMP lebih bagus lagi. Lebih bagus. Jadi ya. persiapannya lebih matang gitu. Terus surat izinnya gimana? Nanti kan mereka kalau sekolah itu visa pelajar, visa sekolah. Bisa pelajar ya? Visa pelajar, visa sekolah. Iya. Nanti setiap 2 tahun diperpanjang karena kan ada penanggung jawabnya gitu. Iya. Pesantren ini gitu yang penanggung jawabnya. Berarti ini masaknya ininya semua. Kalau boleh tahu penghasilannya dari mana? Ini kebetulan uang pribadi suami saya. Jadi tidak ada donatur, tidak ada. Murni pure uang pribadi. Tidak ada donatur. Usaha suami saya, ya nggak tahu ya, subhanallah, walhamdulillah, semakin banyak kita bersedekah, uang itu nggak tahu datangnya, nggak putus-putus gitu. Ini pesantren dia yang ketiga loh ini. Sudah, jadi yang 2 itu sudah berjalan. Banyak juga yang kalau di tempat yang di Gududurga itu banyak yang dari itu yang orang kulit hitam itu apa ya namanya? Afrika. Nanti kita lihat ada Afrika, terus Palestina. Nah kebetulan dia kepingin ada orang Indonesia karena sekarang istrinya orang Indonesia. Ya semoga ada anak-anak Indonesia yang mau sekolah di sini gitu, berminat. Kita akan sekolahkan sampai pendidikan terakhir gitu. Nah nanti kalau ada orang yang berminat nih, menghubungin siapa? Nanti bisa menghubungin ke sini, nanti bisa kebetulan kan adik ipar saya. Nomor teleponnya nanti gitu. Nanti bisa langsung ke Bahrawi, nanti Bahrawi bisa langsung ke kasih saya. nomor boleh? Boleh. Umum itu? Boleh. Nanti boleh hubungi ke kontak Bahrawi. Kalau ingin mendaftar nanti bisa ke saya. Diseleksi dulu ya? Enggak perlu? diseleksi, enggak perlu. Wow. Lebih bagus lagi kalau orang yang tidak mampu. Kita lebih seneng anak yatim gitu ya. Jadi kasihan gitu. Jadi bermanfaat, bisa mereka ingin maju tapi nggak punya biaya. Tapi kan nggak semua orang punya nyali itu. Maksudnya berani ke. Nanti saya kasih video, ada kemarin yang udah selesai dari tamatan dari santri kita. Kebetulan dia anak Tasik. Dia masuknya dari SD kelas 5. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Kok bisa dari mana? Nah kemarin kebetulan ada ustadz yang ketemu sama suami saya di Istanbul. Dia ustadz dari Indonesia, dia keliling. Nah dia katanya punya ada santri anak Tasik yang masih lengkap orang tuanya, jadi dia nggak mampu, tapi dia punya keinginan yang semangat yang kuat buat sekolah, jadi diberangkatkan ke sini. Awalnya dia memang nggak punya apa-apa. Sekarang dia udah selesai, udah sarjana.
Masya Udah jadi Allah. pengacara, terus dia juga beri waktu dan kesempatannya juga untuk mengajar di sini untuk Pengacara anak-anak Indonesia atau Indonesia. di sini? Pengacara di Turki. Hah? Karena dia memang tamatannya dari Turki, kuliahnya dari Turki gitu. Wow. Tapi dia masih warga negara Indonesia. Iya, iya. Bisa berarti? Bisa Oh, harus berprofesi. kerja sama dengan orang Turki mungkin? Jadi kebetulan kan relasi pesantren kita kan banyak Iya, iya, gitu. iya. Jadi makanya santri di sini tidak menutup apa namanya karir gitu. Misalnya keinginannya mau jadi apa gitu. Tidak mesti harus jadi santri, tidak mesti harus jadi ustadz gitu. Iya, iya, iya. Itulah kelebihan pesantren di Turki. Tapi ini ya, apa, untuk umumnya itu dijaga betul gitu ya, Nah, sekolah disekolahkan. umumnya dia akan lihat misalnya nanti ada PR, ada apa nanti di santri ini disiapin ada guru semua matematika, ada guru bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Ini ngomong-ngomong tanah nih, yang enggak Ah, dipagar yang berarti nggak dipagar ini kebetulan punya suami saya. Yang dipagar-pagar itu baru kebun punya orang. orang, punya orang. Wow, ini kalau kita lihat, Haus ya, kalau kita lihat kan ini agak besar nih. Terus di belakangnya agak kecil nih kamarnya, maksudnya apa di sini sekolahnya mungkin nih Oh ini kelasnya? ruangan, ini Kelasnya. enggak, ini di sini nggak ada kelas. Soalnya dia sekolahnya di luar. Ini tuh seperti rumah gitu loh, seperti Oh, asrama. bukan sekolahnya di sini. Bukan, nanti Terus di sekolahnya di sekolah, mana? sekolah umum. Misalnya SD ya dimasukin sekolah SD. Nanti SMP dimasukin SMP. Jadi pagi-pagi ada mobil pesantren kita yang buat ngantar jemput sekolah. Terus di sininya nanti belajar agama gitu. Belajar agama, Ngaji. ngaji, Oh, Quran gitu, cara sholat gitu. Jadi dipersiapkan itu nanti yang santri lah gitu. Jadi dia tetap punya profesi di luar gitu. iya, iya, iya. Oh, tetap. Nanti dia kuliah mau jurusan apa tergantung anak itu. Kita cuma membiayai gitu. Misalnya dia inginnya jadi dokter, ya kita kuliahin fakultas kedokteran Wah, gitu. ini dahsyat ini. Masya Allah. Boleh dicontoh loh untuk Indonesia. Iya, ya Kalau di manfaatnya. Indonesia kan sekolah semua difasilitasi pesantren. Kalau kita enggak, dia tetap mengikuti sekolah umum di luar supaya ijazah mereka itu diakui dan mereka itu bisa berkarir gitu Jadi bebas. bukan hanya nyantri aja ya. Iya. Iya, iya. Jadi nyantri, boarding school, Mm-mm. terus disekolahin ke Keluar. sekolah-sekolah yang resmi gitu ya, Resmi yang karena negeri ya. di Turki itu pesantren itu tamatannya belum diakui gitu, kasihan kan Ya kalau dia sama sih ditarik sebenarnya kalau di apa Indonesia juga, terbatas gitu loh, nanti takutnya kasihan kecuali terbatas. punya ini sendiri, sekolah sendiri. Nah Nah, ya baru bisa. terbatas Sama jadinya. Indonesia juga begitu. Kalau di apa? Kalau di Mekah beda lagi, emang semua sekolah sih gratis. Ada juga Sama. yang bayar, ada juga yang gratis. Jadi kalau yang gratis itu ya bebas, siapa aja boleh gitu. Dan tapi tinggalnya tidak ada kalau di apa namanya, di sana itu pesantren, maksudnya tinggal Penampungannya gitu ya, iya seramanya. pokoknya dari rumah masing-masing lah. Oh kalau Ada beberapa kayak Said hmm. Muhammad, Syekh Jadi di Muhammad. sini itu anak itu dibiasain bangun subuh sholat gitu. Setelah sholat dibiasain ngaji buka Quran gitu. Jadi memang diajarin disiplin gitu ya. Mm-mm. Nanti abis itu baru diajak sarapan. Iya, Nanti iya. sarapan juga nanti ada yang melayani juga. Kami nggak memberatkan untuk anak santri mesti cuci piring, beres-beres, mesti masak, tidak. Ada Nanti yang kami ada pembantu juga. tapi kan di sini biasanya di orang Turki itu paling hobi bersih-bersih. Ya, memang sangat pembersih. Makanya anak-anak itu diajarkan bangun tidur nanti bersihin kamarnya sendiri. Nanti lebih enaknya kita yang udah operasional. Kebetulan anak saya juga ada di situ di Oke. sekolah bapaknya. Ya, nanti jadi ini kita close dulu, nanti kita Lebih vlog enak nanti kita bisa wawancara sama santrinya langsung di langsung sana. ya, vlog ini, vlog apa? Udah Next vlog insya operasional. Allah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman semua di manapun Anda berada, semoga dilimpahkan rezeki yang barokah, yang diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan bisa datang untuk melaksanakan umroh dan haji insya Allah. Amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Saya juga daftar Ah, ya, bulan oke. depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.